Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Aisyah Maharani Herwanza dari jurusan Teknik Informatika kelas 4I di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di video ini saya akan mempraktikkan praktikum 3 mengenai sinkronisasi proses. Pertama, kita masuk ke dasar teorinya, yakni proses konkuren mengakses sumber daya global pada saat yang bersamaan dapat menghasilkan efek samping yang tidak diinginkan. Perangkat keras atau sistem operasi komputer dapat menyediakan mutual exclusion ketika sumber daya tersebut digunakan bersama. Nah, untuk meminimalisirnya efek samping yang tidak diinginkan, kita harus mengidentifikasikan critical section-nya, yang dimana critical section itu adalah sebuah segmen kode yang dimana sebuah proses itu sumber dayanya diakses secara bersama. Nah, masalah ini dapat diselesaikan dengan teknik yang bernama sinkronisasi. Nah, latar belakang kita menggunakan teknik sinkronisasi, yang pertama itu akses-akses yang dilakukan secara bersama-sama ke data yang sama itu biasanya dapat menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Yang kedua, untuk menjaga agar tetap konsisten, dibutuhkan mekanisme untuk memastikan permintaan eksekusi dari proses yang bekerja. Yang ketiga itu ada rest condition, yang mana situasi di mana beberapa proses itu mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan, yang nilai akhir dari data itu bergantung dari proses mana yang selesai terakhir. Dan yang terakhir itu ada untuk menghindari yang namanya rest condition, yakni proses-proses yang secara bersamaan harus disinkronisasikan. Kita lanjut ke praktikumnya. Di sini ada kode dari contoh ini, yang mana nanti kita akan masuk ke bagian compilernya. Nah, di sini kita akan melihat perubahan yang akan muncul pada jendela OS simulatornya nanti. Sekarang kita akan mencobanya. Baiklah, kita sudah masuk ke bagian CPU simulatornya. Pertama kita klik compile, lalu kita masukkan data yang tadi. Nah, lakukan hal yang sama, yaitu kita compile. Lalu jangan lupa kita save. Lalu klik load in memory. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Kita akan melihat perbedaan nanti di input outputnya di sini. Kita siapkan konsol input outputnya. Lalu kita pergi ke OS simulatornya. Nah, di perintahnya kita buat ketentuan round robinnya dengan 10 tick. Kita buat ketentuannya dengan 10 tick. Round robin 10 tick. Nah, kita klik ini, create new process, baru klik start. Oke, konsolnya. Nah, dia akan menghasilkan output seperti ini, dimana thread 2 dari 18, thread 1-nya 25. Nah,
kita coba ke praktikum yang kedua. Di sini kita akan mengubah ke bukan kita ubah, kita tambah yang namanya synchronize di bagiannya. Kita buat yang baru. Nah, lalu kita lakukan sesuai perintah di sini, kita tambah synchronize ya. Kita masukkan ke bagian di setiap samping threadnya. Ini ada 2 thread kan, thread 1 dengan thread 2 nya. Kita masuk sini di bagian ini dan di bagian thread 2 nya. 1 thread 2. Nah, jangan lupa kita compile. Nah, kita masukkan inputan seperti ini. Ini kita hentikan dulu. Nah, di sini kita load in memory. Nah, kita klik OK. Kita pergi ke OS simulatornya lagi, Robinnya juga 10 tick. Nah, tinggal kita klik start di sini. Oke, kita klik ininya dulu. Oh, ini belum kita save, jangan lupa save dulu. Kita save dulu ya. Kita memori lagi. Kita pergi ke OS simulatornya. Ini kita klik new process. Nah, kita start. Tengok di bagian input outputnya. Di bagian bawah kita lihat. Kita akan membandingkan perbedaannya. Di sini mulainya di in main, in thread ini mulainya. Nah, dia akan menghasilkan output yang berbeda dari yang pertama. Yang pertama itu kan 18 sama 25, di sini 20 dengan 12. Di sini saya ada praktek. Yang ketiga, kita akan bandingkan dengan yang ketiga. Kita buat yang ketiga dulu. Di sini sistemnya kita masukkan enter dengan leave di bagian threadnya. Dan kita coba yang baru. Kita coba. Dia katanya kita masukkan enter dan leave-nya di bagian setelah itu. Oke, enternya di sini. Dan leave-nya di bagian itu di atas. Sini juga sama. Kita compile kan. Nah, lalu kita
kita klik tombol load in memory. Oke, kita lihat di bagian OS simulatornya, bagian bawah kita klik new process lagi, kita klik start. Kita lihat di bagian proses input outputnya, kita lihat perbedaannya di sini ya mulainya. Nah, dia menghasilkan thread yang sama dengan yang kedua tadi, yang ini, yang 20 dengan 12. Maka, berarti di sini, di bagian yang pertama tadi, ini terjadi yang namanya tadi. Terjadi yang namanya ini. Critical section ya. Maka di situ kita dapat meminimalisirnya dengan teknik sinkronisasi di sini dengan tambah yang namanya tadi nih sinkronisasi, atau di sini enter dengan liftnya tadi, enter dengan lift. Di sini kan harusnya output yang keluarkan di sini nilainya ya, thread pertama itu 20, thread yang kedua 12. Yang pertama itu 18 dengan 25, tidak sesuai kan, yang kecuali yang di sini yang disinkronis dengan enter dengan liftnya 20 dengan 12. Seperti itu. Sekian video mengenai praktikum 3 mengenai sinkronisasi tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.